so I will start my makeup. Firstly, kena bersihkan muka dulu. But saya hanya spray saja lah. And then I will put my toner, which is daripada Miracle. Daripada Miracle Under the Sea. So hanya perlu tepek-tepek macam tu lah, macam biasa. As usual, semua yang saya pernah bagi tutorial, macam tu lah cara saya pakai skincare this toner. Okay. And then the next is, jangan lupa untuk tutup toner anda, nanti tumpah-tumpah, sayang. Okay, for next saya akan pakaikan Miracle Facial Serum. Okay, Miracle Facial Serum ni sangat banyak kebaikan dia, which is actually dia ada ekstrak batu permata, ruby, pearl, diamond, and then dia ada lecithin, dia ada alpha arbutin yang boleh memutihkan kulit muka kita. Okay, so saya just apply macam tu saja. Just apply nipis-nipis saja, tak perlu tebal-tebal. Okay, kita macam ala-ala Korean macam tu. Boleh lah, wak. So memang dalam video ni saya whatever lah, memang tak fokus. Memang dalam video ni saya tidak bercakap, I just do my things sebab I had already planned untuk yalah, buat cover voice macam tu. Sinilah kehidupan saya, alls. Okay, alright. So next, after pakai serum, saya akan pakai moisturizer, which is moisturizer ni sangat bagus sebab dia adalah water based. And lepas pakaikan, kulit muka tidak akan berminyak, tapi akan rasa lembab macam tu and feel fresh lah. Okay. Kandungan dia adalah daripada bahan-bahan daripada bawah lautan. That's why it's called Miracle Moisturizer Under the Sea. Macam tu lah. Okay guys. Alright, so just perlu apply di seluruh muka. Okay, terutamanya bagi yang kulit muka kering tu, you also need moisturizer. Okay, you also really need moisturizer untuk mengekalkan kelembapan pada wajah anda. Macam tu lah. Macam tu you guys. Okay, and finish for moisturizer. And next saya akan conceal sa punya dark circle dan juga bekas-bekas jerawat, supaya bila kita pakai foundation tidaklah macam terlampau nampak yang ada bekas-bekas jerawat macam tu. So kita tutup lah, kita tutup dia dengan concealer. Kalau bekas jerawat itu terlampau teruk ataupun terlampau terang, kamu boleh pakai concealer warna oranye ataupun warna hijau. That's better. Tapi yang ini saya pakai yang warna putih lah. Warna putih, yang putih betul. Macam tu lah. So kalau boleh tepek semua concealer di seluruh muka, semua aku letak. Okay, y'all. Inilah prosesnya untuk sesi tempek menempek ya. So korang kalau mau kawin, sila tengok pada budget anda. Dikuatiri jika kalian tidak dapat menampung perbelanjaan bini-bini kalian ya. Okay. So lepas kita tepek-tepek macam tu, kita akan blend dengan beauty blender. Okay, saya biasa beauty blender tu saya akan basahkan dengan air lah, baru saya akan blend. Alright. So blend, actually tidak perlu terlampau blend lah. Okay, so I will cover up with the BB cream. Okay, actually BB cream ni boleh jadi macam foundation biasa, ataupun kalau yang di sini saya try and error, saya pakai concealer, BB cream, and then saya tutup lagi dengan foundation. Okay, so kita tengok dia punya result nanti lah. Okay, BB cream ni dia lebih bagus daripada foundation actually, sebab BB cream ni dia ada 50 SPF. Berbanding dengan foundation biasa, dia hanya ada 30 SPF saja. Okay, so kalau kamu nampak di sini saya blend sepunya foundation ataupun BB cream menggunakan brush. It depends lah, tengok pada keadaan. Kadang-kadang saya akan pakai beauty blender, kadang-kadang saya akan pakai brush. Kadang-kadang kedua-duanya lah. Tengok pada keadaan, tengok pada keselesaan masing-masing.
Okay, so the next is saya akan cover up dengan foundation. Saya gunakan foundation Code Light daripada Miracle Face. Jadi saya memang pakai Miracle sebab saya penjual Miracle. So kalau korang mau try skincare Miracle, korang boleh DM saya, boleh add saya di IG. Kamu follow saya sekarang, follow sekarang guys, follow follow. Oke, so foundation saya akan letak macam di tempat-tempat yang saya mau cover, double triple cover lah macam tuh. Oke, leher jangan lupa letak, nanti muka putih leher hitam gitu. Bidayols. So saya akan blend sampai di leher, di batang leher, di belakang leher, di telinga. Kita kasih cover saja dengan foundation supaya perbezaan kulit muka dengan tangan itu tidaklah begitu ketara. Sorry guys, mungkin suara saya ada sedikit kepelikan sebab saya demam. Bukan demam lah, saya selesma. So hingus-hingus itu masih berkeliaran di batang-batang leherku ya. Aduh. So inilah, don't worry, jangan risaukan muka pada awalnya berkulit sangat putih seperti ini. Ya hanyalah bersifat sementara. Oke, so next saya akan pakai contour di pipi sebab muka saya ada sedikit melebar di sana. So yang ini saya akan pakai contour yang stick lah. Saya akan pakai ini dulu. Oke, yang tips nih saya nampak di Instagram yang Cina selalu makeup tuh. So saya just try and error lah. Kalau menjadi lawak, kalau tak menjadi pasrah jeler. Oke, saya just ikut follow aja lah apa yang saya nampak. Tidak tahu lah guys, jadi kah tidaknya, tapi whatever lah. Kita try and error macam tu lah. Kalau kita mau belajar kan, practice make perfect orang. So jangan risau, girls out there, don't worry, just belajar saja. Kalau kamu mau bermakeup kan belajar aja bermakeup. Okay, so sini part yang paling penting yaitu blending. So blending nih kamu kena betul-betul blend betul-betul lah. Pakai brush yang betul supaya kalau kamu mau shading hidung tidaklah nampak hidung kamu tuh melebar pula kan. Dia akan nampak mancung, sejam macam tuh mancung, sejam macam tuh macam tinggi lah. Okay, so saya akan blend juga yang bagian pipi tuh dan juga bawah dagu tuh supaya saya punya double chin tidak kelihatan. Oke, supaya tidak kenampakan. Jadi kita akan cover up dengan contour lah, dengan bronzer. Macam itulah. So blend dia bagus-bagus. Actually my blending technique is tidak berapa betul. So kamu cari atau tengok mua-mua yang berkualiti lah supaya kamu boleh belajar daripada mereka. Oke, jangan takut untuk belajar, just try and error saja. Kita tidak tahu hasil dia macam mana, so macam itulah. Kita testing cuma testing je. Masih ni konon aku mau muka aku nak kelihatan panjang tapi sama aja. Baru tuh tidak seimbang lagi tuh saya bikin, tapi tidak kalah, pasrahkan saja. Ku pasrahkan lagu siapa rembat ini. Okay, so saya nampaknya kena belajar blending teknik dengan betul lah dan juga contour dengan betul. Okay, blend saja bak kata Muabella, blend dia bilang. So blend saja. Kalau macam mau blend eyeshadow kah, blend saja lah suka hati kamu. Okay, kita minum dulu. Tapi yang bercakap sekarang udah dapat minum ini. Aduh. Jadi saya tengok sepunya muka sekarang nih, jadi tak menjadi yols, tapi pedulilah. So kita move on kepada lukis kening. Oke, sesi cincin-cincan. Oke guys, so sesi mencincankan diri ini pun bukanlah senang, sangat susah actually. You kena concentrate, fokus. Kena fokus. Kalau girlfriend kamu sedang buat kening, bini kamu sedang buat kening, jangan sekali-kali kamu kacau ya. Kalau ndak kena hempuk kamu.
Sebab ini sangat memerlukan perhatian 100%. Kalau tidak, nanti kamu tengok macam mana keningku nanti kejadiannya. Ini bagus-bagus satu orang membikin. Kalau ada kawan lagi yang mengacau-ngacau, nggak tahu lagi rupanya macam mana itu. So, bab kening ini sangat susah. Kalau kamu cakap, kenapa mau dilukis lagi kening tuh? Kan cantik sudah ada kening sedia, konon macam itu. Hello, you harus tidak tahu. Kami ini perlukan benda yang kemas-kemas macam tuh. So, kami punya kening ini messy. So, kena kemaskan, oke? Kena kemaskan. Kalau yang tidak kening, kena kasih terang lah, supaya tidak nampak botak sangat di dahi, kan? So, jangan kamu heran, sepunya teknik melukis kening memang macam ini, memang cincang-cincang lah. Oke, just watch the magical. And then satu lagi saya punya teknik lukisan kening ini tidak berapa, satu rendah, satu tinggi. Jadi aku tidak tahu lah macam mana kehidupannya. Mungkin sebab saya punya tekstur muka ini satu tinggi, satu rendah, entahlah. Oke, so kita blend juga. Blending kening di sini sangat penting untuk kasih sekata dia punya color supaya tidak terlampau terang and then tidak bertumpuk lah. So kamu jangan heran kalau kamu memberus kening macam untuk apa, jangan kamu tanya untuk apa. So kamu nanti oleh berus tuh. Oke guys, so lepas jadi macam ini jangan risau, kita akan concealkan dia, kita akan padam yang kita tidak perlukan. So saya akan gunakan foundation yang saya pakai tadi lah untuk conceal saya punya kening, untuk padam mana-mana bagian yang saya tidak perlukan. Okay, so this is the magic here. Let's do it. Okay, so first saya akan tarik dari depan pergi ke belakang, bawa pelan-pelan lah. Actually bab conceal kening ini sangat penting, okay? Sangat penting untuk kekemasan kita punya lukisan kening supaya nampak teratur, tidak messy macam tu, tidak yang melimpah-limpah. So bab inilah yang sangat memerlukan fokusnya, okay? So kamu nampak tuh dia terus macam kemas-kemas macam tu kan, tidak ada yang melimpah-limpah ruah dan luar. Tak kecantik macam tu. Nah itu baru sebelah lagi kita kasih bagus. Nah, itu pun masih macam ada kurang sedikit lah sebab saya punya kening sangat tebal dan sangat banyak bulu. So bahagian sebelah ni memang ada susah sedikit lah sebab kau kena tengok sebelah dia tu adakah dia akan selari ataupun sebaliknya. Tapi biasanya memang saya gagal bab ini sebab entahlah, mungkin saya memang tidak ada bakat dalam melukis sekali, tapi jadi pelaku graphic design entahlah, tak tahu. Kita tengok aja lah apa kesudahan dia, jadi cincang kah, jadi kemas kah, whatever lah guys. Yang penting inilah teknik yang saya boleh share dengan kamu, yang saya pakai, yang saya aplikasikan kalau saya bermakeup. Lama lah makeup kening no, kita move. So saya cut bahagian yang lama tuh, and then sekarang sisi membersihkan sikit-sikit, bersih-bersih macam tuh. And then kita akan move kepada apa lagi next tuh? Apa lagi ya, saya lupa sudah. Skip. Makan dulu. Nggak tahu lah, aku suka betul makan jelly-jelly nih. Oh ya. Next is lock powder. Lock powder ini sangat penting untuk kita lock kita punya foundation supaya tidak bercapuk atau tidak mudah tertanggal kita punya makeup. So saya akan pakaikan compact powder lah. Bukan compact powder nih namanya. Ini apa sudah aku panggil tadi tuh ya? Lupa lah. Nanti kamu dengar balik, lupa loh. Oke, lepas kita apply lock powder tuh, kita akan iris dia, padam lembut-lembut lah dengan berus macam itu. Padam dia semua yang putih-putih di muka kamu tuh, kasih sapu-sapu dia begitu. Oke, so next lepas lock powder saya akan pakai balik contour. So ini saya guna produk daripada Miracle, yaitu blusher and contour. Yang ini code French
Rose. Saya kasih tengok dengan kamu. Dia satu kali contour dengan blusher lah. Lepas tu dia ada brush lagi, brush. Apa benda brush? Okay, so saya akan touch up balik saya punya contour. So actually contour ni kita hanya perlu buat di tulang pipi kita lah. Tapi actually di sini saya tidak menjumpai tulang pipiku di mana, sebab adakah saya sudah terlampau montel di sana. Wah, montel betul. Tapi tak apalah sis, kita try. Okay, kita cuba. Macam tu kononnya. Supaya ada nampak macam runcing lah konon muka tu. Tapi entahlah jadi ke tidak ini. Nanti kita tengok lah. Okay, and then saya akan touch up sikit shading di hidung saya. Mahu juga bayi ini karena nampak mancung, sebab kurang mancung. So kita botoxkan dia dengan kontur macam tu lah. Banyak bunyi pula saya ni menterjemahkan pada hari ini. Sabar je lah kamu guys kalau kamu terdengar banyak bunyi ini. Biasalah malam-malam bayi aku bercakap satu orang. Aduh, hai. Okay, so next, lepas shading ni kejadiannya, apakah yang akan saya lakukan? Kasih shading white, bukan, macam kasih letak putih lah di tengah hidung supaya jangan macam ada rupa mancung sedikit macam tu. Kamu boleh nampak itu? Kamu nampak apa perubahannya? Boleh lawak jadi mancung dalam kamera. Happy kita semua. Oke, selesai sesi hidung-hidung, saya terus berpindah kepada eyeshadow. Kalau kamu perasan saya punya kan yang tidak sama tuh ya. Biar lama-lama sudah aku membuat. Oke, jadi eyeshadow saya pakai contour saja sebagai base. Oke, saya just letak macam itu, and then saya akan blend. However, actually dia tidak berapa menjadi di sini, tapi saya cukup yakinnya tidak akan kelihatan karena saya akan memakai bulu mata palsu. So, yalah, ini setelah teknik semi. This is the basic makeup yang saya tahu lah. Really basic. Oke, so pakai eyeshadow, jangan lupa untuk blend. Oke lah, kita move on. Seterusnya saya akan pakai bulu mata palsu. So bulu mata palsu ini ada special skit, saya ambil yang magnetic, jadi eyelash pula. Eyelash dan bulu mata sama lah itu. Jadi celak yang saya pakai sekarang ini, dia celak ini lah yang macam ada magnet untuk tarik itu bulu mata melekat di mata saya. Oke, jadi cara pakai dia, pakai dulu eyeliner nih, and then biarkan dia kering lah dalam beberapa saat macam tuh. Bisa kasih tahu kamu macam mana kejadian dia. Oke, let's move on. Seterusnya saya akan pakai maskara. Sebelum saya letak itu bulu mata palsu, saya akan pakai maskara dulu. Oke. Saya minta maaf kepada you all, mungkin videonya ada sedikit panjang. Oke. But since saya sudah lama tidak upload video kan, so terimalah. Oke, saya akan pakai maskara ini Maybelline, saya beli di Watson. Jadi dia ada ekstra yang kasih panjang lakonan, tapi ini mau hampir habis sudah. Oke, so saya kasih kering dulu sedikit pula. Saya kasih kering sekejap, and then lepas itu saya akan pakai bulu mata palsu magnet. Gitu nama dia, bulu mata palsu magnet. Oke, so sementara menunggu eyeliner kering, saya akan pakai blusher. Oke, saya akan pakai blusher daripada palette French Rose. Oke, so di sini saya mau dia ada kelihatan macam pink di hidung. So saya tidak pernah buat yang pink di hidung tuh, macam anak-anak girl sekarang nih minat betul, ada pink di muka, di pipi, sampai di hidung macam tuh. Macam muka Shane Rose lah katakan. Oke, so saya try lah di sini, mana tahu saya nampak muda. Ada betul dia tua, memang muda pula. Oke, jadi entahlah kenapa cara saya pakai eyeliner, saya pakai blusher macam ini, mungkin itulah kali teknikku. Tapi cantik lah yours, cantik kali dia, serius. Memang tak tipu, blusher daripada Live Cosmetics ini sangat best. Dia lembut begitu.
Oke, so actually tadi masa pakai eyeliner ada bersememe sedikit. So tips saya ialah kalau mau buka tunggu dia kering baru kasih sapu dia dengan berus kening lah, ataupun boleh buka dia dengan apa-apa sajalah, dengan putih kapas kah apa ke. Yang penting jangan buka dia masa dia belum kering, sebab kalau belum kering kamu buka dia akan tambah bersememe. You know yours. Lepas tu kita cover lah dengan eyeshadow, kita blend balik macam ada rupa-rupa rose pula saya buka ya. Oke, and karena sudah eyeliner tuh, so saya akan pakai bulu mata magnetic ya. Bulu mata ni ada senang sikit lah saya mau pasang, so saya tidak perlu takut kalau macam mata saya tak kena gam apa eyelash macam tu. Saya memang suka benda-benda fake ni. Masih fake, saya tidak fake. Ceng. Nanti saya macam top up lagi yang kening ni. Kening. Top up itu eyelash. Sebab saya mau cari yang lebih cantik lagi lah. Dan ada banyak sikit supaya saya boleh ganti-ganti pattern lah. Begitu. Kita beli dekat Shopee je yols. Kita beli dekat Shopee je. Nanti kamu cari je lah fake lash. Bilang ada tuh keluar banyak. Murmur lagi. Nah, cantik sudah makeupku. Siap sudah makeupku guys. Finally. And then the last one is saya hanya just perlu apply apa namanya itu, eyeliner. Saya mau buat wing supaya dia nampak lebih macam cantik lah. Cantik ba? Ada apa eyeliner wing macam tu. So this is the final look. And sebelum saya pakai lipstick lah, yang paling final adalah lipstick guys. Jangan katakan tak ada final lipstick. Jadi lipstick yang saya akan pakai nanti pun sangat-sangat spesial. Oke, nah cantik kan? Dia macam look natural, soft macam tu. Soft lah sangat. Tapi saya happy lah sebab saya berjaya. Kayak apa yang saya buat nih? Oh, kita sedang cover kita punya eye bag biar ada warna-warnanya sedikit supaya tidak terlampau kosong lah, putih. Adakah di eyeshadownya ada warna, di bawah matanya tidak ada warna? Apa makeup macam itu? Oke, so the last one is belum last one pula. Apa pengulas pada malam ini? Kita berpandai. No lah, just add on touch up sedikit lah untuk bawah mata. Apa sudah nama dia tu? Eye bag. Supaya dia ada kala-kala lah. Enggak lah, putih. Di atas ada warna, di bawah pula lain warna. Apa? Okay, and the last one is kita pakai lipstick lah. Nanti saya kasih ombre, lip matte dan juga lipstick. Jadi seperti yang kamu nampak, saya suka. Ini adalah koleksi kincu-kincu yang saya suka lah. Okay, so saya akan ombre dengan warna-warna oranye and pink nude, and then juga lipstick collection by Livem Cosmetic daripada Miracle juga, code Time to Shine, supaya kita shining macam tu. Okay, ini lagi tuh Time to Shine daripada Livem Cosmetic Miracle. Cantik nih kalau dia, jom kita tengok. Saya akan letak di tengah-tengah sedikit, so di sana lipsnya akan nampak tebal sedikit gitu. Tapi memang saya suka lah dengan code Time to Shine. So kalau kamu mau boleh dapatkan dengan saya. Nah, oh my goodness, I can't believe yang saya boleh makeup diri saya macam ni. Seriously, saya tidak move on. Tapi mungkin kamu cakap alah biasa-biasa je pun macam tu. Tapi for me this is the antara makeup yang saya suka lah. Ini semua karena gara-gara Maria Challenge. Thank to Maria Challenge. Nah, cantik kan guys? Coba komen cantiknya, bilang halo. Nanti saya kasih pin. Ceng. So saya memang suka lah dia macam natural. Hahaha. Okay, temennya saya suka dengan gincu tuh, lipstick tuh. Look my lips tebal lah. Ada teknik sebenarnya. Tapi mana boleh kasih tahu kamu kan, nanti kamu tahu. Ceng. Oke, checking untuk final look.
Okay, perfect. Let's TikTok. Nice sudah. Okay guys, thank you for watching. Mwah.